Bab 763. Kondisi pelacakan. Kingston Jiang tidak tahu, Ronnie Ouyang sudah menyiapkan formasi menunggunya untuk masuk jaring. Dia tidak tahu, Ronnie Ouyang ingin membunuhnya dan orang-orang di sekitarnya. Pada saat ini, Kingston Jiang bersama beberapa master seni bela diri kuno sedang meraba-raba ke depan bersama-sama. Tempat ini adalah gurun. Angin relatif kencang. Langit beterbangan dengan pasir kuning. Angin kencang ini bahkan sebuah mobil dapat diterbangkan, tetapi mereka semua adalah master kuno, mereka sangat kuat, mereka juga dapat menahan angin ketika mereka menggunakan energi Qi. Tidak butuh waktu lama untuk melihat sebuah bukit. Bukit itu tingginya lebih dari 50 meter. Di bawah bukit, ada lorong. Beberapa kendaraan off-road diparkir di luar lorong. Berhenti. Setelah melihat pemandangan di depan, Kingston Jiang mengangkat tangannya tepat waktu. Orang-orang di belakangnya berhenti. Kingston Jiang melihat ke bukit yang jaraknya 100 meter dan terowongan digali di bawah bukit. Jika ditafsir dari lokasinya, seharusnya di sini. Dia menunjuk ke terowongan yang digali di depan. Sesuatu salah. Jonathan Chen juga menatap lorong di depan dan beberapa kendaraan off-road di luar, dan berkata, masuk akal bahwa ini adalah basis penelitian penting untuk Sekte Gu. Tempat ini seharusnya dijaga ketat, tetapi sekarang tidak ada seorang pun di pintu masuk. Ini jelas jebakan, ingin menarik kita semua masuk. Kingston Jiang ekspresinya serius berkata, kita sudah datang ke sini, tentu saja harus masuk lihat, jadi biarkan aku masuk dulu untuk melihat situasi, kalian menjaga di sini, begitu aku mendengar ada gerakan, kalian segera pergi. Jonathan Chen mengingatkan, hati-hati. Baik. Kingston Jiang mengangguk, menoleh untuk melihat lusinan master kuno di belakangnya, dan berkata, semuanya, kalian tunggu dulu. Aku akan memeriksa situasinya. Semua orang mengangguk. Kingston Jiang melihat sekeliling, lalu mendesak energi Qi, tubuhnya melintas, dan dia langsung muncul di pintu masuk. Bukit ini tingginya lebih dari 50 meter. Di bagian bawah, lorong digali setinggi 3 meter dan lebar lebih dari 3 meter. Itu juga telah diperkuat dengan semen. Di pintu masuk, Kingston Jiang juga melihat kamera. Dia sedikit mengerutkan kening dan tidak terburu-buru masuk. Setelah berpikir sejenak, dia melambai dengan santai dan mengambil segenggam pasir. Kamera diarahkan ke pintu masuk. Dia datang keluar area yang dipantau oleh kamera. Termotivasi energi Qi, dan tiba-tiba terbentuk suatu kekuatan, pasir di tanah digulung. Dia mengambil kesempatan ini untuk membuang pasir di tangannya. Kamera langsung tertutup pasir. Pada saat ini, Kingston Jiang mendesak kekuatan penuhnya dan memasuki lorong bawah tanah. Bagian ini meluas sampai ke kedalaman tanah. Saat masuk, Kingston Jiang menemukan bahwa ada banyak murid Sekte Gu bertopeng yang menjaga, dan mereka sangat siaga. Pada saat ini, istana bawah tanah, di sebuah ruangan. Bos, Kingston Jiang telah masuk. Ronnie Ouyang mendengar laporan dari bawahannya, tersenyum tipis, dan berkata, jangan bertindak gegabah, biarkan dia masuk cari tahu. Setelah dia melihat para master kuno yang ditangkap, dia pasti akan keluar untuk membawa orang masuk ke dalam untuk selamatkan orang dan tunggu mereka semua masuk, lalu buka formasi. Ya. Pembawa berita segera menyampaikan perintah, tidak bertindak gegabah. Pada saat ini, Kingston Jiang perlahan-lahan bergerak semakin dalam. Dia terus menghindari murid Sekte Gu yang menjaga. Lorong bawah tanah ini sangat dalam. Setelah berjalan beberapa saat, Kingston Jiang melihat istana yang rusak. Istana telah terkubur di bawah tanah, dan sekarang pasir di istana telah digali.
Ada langkah kaki. Tubuh Kingston Jiang melintas, dan dia muncul di puncak istana. Tiba-tiba, tubuhnya menempel ke dinding. Tidak lama kemudian, beberapa murid Sekte Gu datang. Kingston Jiang memandang murid-murid Sekte Gu di bawah. Setelah berpikir sebentar, dia dengan cepat pindah, tubuhnya dengan cepat mendarat, dan dengan cepat mengetuk titik akupuntur orang terakhir, menariknya, berjalan cepat menuju sudut. Kingston Jiang mengeluarkan pakaian murid Sekte Gu yang tidak sadarkan diri dan melepas topengnya. Kemudian dia mengganti pakaiannya dan memakai topeng. Setelah melakukan semua ini, dia mulai mencari di istana bawah tanah ini secara terbuka. Dia menemukan bahwa istana bawah tanah ini sangat besar. Semakin kedalaman, semakin ketat penjagaannya, bahkan dia tidak berani masuk. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Kalian binatang-binatang ini. Kingston Jiang melihat ke depan, dan samar-samar mendengar jeritan suram. Dia juga menduga bahwa bagian depan seharusnya basis penelitian eksperimental. Tujuan utama kedatangannya kali ini adalah untuk menyelamatkan master kuno yang tertangkap dan menghancurkan markas penelitian. Dia tidak bertindak gegabah, tetapi memilih untuk pergi. Kingston Jiang mengira dia tidak ketahuan, tetapi keberadaannya selalu dikendalikan oleh Sekte Gu. Bos, Kingston Jiang sudah pergi. Baik. Dengan senyum di wajahnya, Ronnie Ouyang berkata, ikan sudah mengambil umpan, sekarang kita tunggu lempar jaring. Pada saat ini, Kingston Jiang telah meninggalkan istana bawah tanah dengan tenang, dan bergabung dengan Jonathan Chen. Begitu Kingston Jiang muncul, Jonathan Chen bertanya, bagaimana situasi di dalam? Kingston Jiang berkata dengan jujur, ada banyak murid Sekte Gu di dalam, dan master kuno yang tertangkap ada di dalam. Sekte Gu seharusnya menyuntikkan racun dengan mereka. Tanpa basa-basi lagi, kita akan segera memulai operasi penyelamatan. Selamatkan, bagaimana cara menyelamatkan? Jonathan Chen ekspresinya serius berkata, pasti ada jebakan di dalamnya. Jika kita terburu-buru seperti ini, itu sama saja memasuki jaring sendiri. Bertarung. Seorang master kuno menghunus pedangnya dalam sekejap, tidak ada yang perlu ditakuti. Ada begitu banyak jumlah kita dan dipimpin oleh Tuan Muda Jiang. Bahkan jika Ronnie Ouyang muncul secara langsung, dia akan terbunuh. Kingston Jiang juga tenggelam dalam pikirannya. Meskipun dia masuk memeriksa, dia masih belum tahu apa yang ada di dalamnya. Menurut pemikirannya, hanya bergegas masuk. Dia memandang orang-orang dan berkata, semuanya akan ada bahaya setelah memasuki pintu ini, dan kamu mungkin tidak dapat pergi hidup-hidup, kalian harus berpikir jernih. Hidup hanya meminta berhati nurani yang bersih. Bisa melakukan sesuatu untuk Liga Dunia Persilatan, bahkan jika mati pun tidak akan menolak. Tuan Muda Jiang, beri perintah. Master kuno ini semuanya ksatria. Mereka hidup untuk menjaga kedamaian dunia seni bela diri kuno. Beberapa hal lebih penting daripada kehidupan. Seperti keadilan di hati. Bagus. Kingston Jiang mengeluarkan pedang pidana. Hush. Pedang pidana keluar dari sarungnya, meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Aura pedang yang mekar dalam sekejap, para master kuno di sekelilingnya sedikit mundur beberapa langkah. Sungguh senjata ajaib. Jonathan Chen memandang pedang pidana di tangan Kingston Jiang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, mengaguminya, memang pantas sebagai pedang pertama yang diciptakan Kaisar Qin. Jocelyn Chen sudah memberitahu Jonathan Chen tentang pemolesan pedang pidana. Hanya saja Jonathan Chen belum pernah melihat pedang pidana. Saat melihatnya sekarang, dia mau tidak mau memujinya.
Kingston Jiang memegang pedang pidana tinggi-tinggi di tangannya, melihat ke pintu depan, dan berteriak, "Semuanya, serbu! Bunuh!" Puluhan orang berbicara pada saat yang bersamaan. Teriakan dan pembunuhan bergema. Kingston Jiang memimpin dan bergegas menuju pintu depan. Lusinan orang di belakangnya menghunus pedang pada saat yang sama, mengikuti di belakang Kingston Jiang, dan berlari dengan cepat. Aura yang kuat melonjak pada mereka, dan aura ini mempengaruhi area ini, dan pasir di tanah digulung. Lusinan orang maju bersama, seperti tornado menyapu, dengan aura yang menakutkan. Bersambung.